a crown of bottle caps. Oke, kali ini kita akan bahas Counterbro versi baru yang jauh beda dari sebelumnya, baik secara visual dan sistem di dalamnya. Ini adalah Counterbro versi 4.10. Kita mulai dari jantungnya Counter, transaksi. Di menu kasir POS ini, semuanya serba cepat. Jual pulsa, aksesoris, sampai nembak voucher fisik, semua digabung di satu tempat. Untuk handle jualan pulsa atau PPOB lainnya, kita gunakan transaksi cepat. Pertama, kita harus isi nama itemnya apa. Misal, token listrik 20.000. Kita isi sumber saldonya dari mana, tulisin modal, dan harga jual. Tambahkan ke keranjang, di sini juga ada opsi kasih diskon untuk barang apa aja. Dan pembayarannya bisa cash, QRIS, ataupun hutang. Kalau hutang, kita wajib tulis namanya, dan nanti transaksinya akan tertulis di buku hutang. Nah, asiknya, bekas transaksi PPOB itu akan disimpan di sistem dalam bentuk chip-chip kecil ini. Jadi kalau udah transaksi, nggak perlu ketik ulang. Kalau ada perubahan harga, modal, atau jual, kita tinggal mengeditnya di sini lagi. Semisal, token listrik 20.000 tadi. Fitur killernya nih, buat kamu yang sering nembak voucher kosong. Bisa pakai fitur ini. Tinggal centang tombol ini, voucher kosong akan terhitung modalnya. Sistem Counterbro otomatis nambahin harga modal voucher fisik ke HPP jualan. Jadi laba bersih yang terekam itu benar-benar akurat 100%. Nah, terus transaksi yang tadi akan langsung masuk ke riwayat transaksi. Menu ini penting banget untuk pantau transaksi apa aja hari ini. Terus kalau ada yang cancel transaksi, misal salah beli barang atau tuker, tinggal klik ikon sampah ini, lantas semuanya akan kembali seperti semula. Stok barang yang tadi terjual akan dikembalikan ke etalase, dan omset kita akan hilang kembali, baik di sistem atau laporan nantinya. Pokoknya ini udah dihandle rapi. Selain itu, juga menu ini untuk print ulang struk transaksi, karena suka ada customer yang balik lagi untuk minta bukti pembelian, entah untuk kantor ataupun untuk istrinya. Dan pada akhir hari, kalian bisa print transaksi hari ini dalam bentuk PDF. Bos-bos kadang menyertakan laporan ini dalam harian mereka untuk sekadar mensinkronkan penjualan. Lanjut ke menu Brilling. Di sini tempatnya untuk transaksi tarik tunai dan transfer uang. Penggunaannya cukup gampang. Di kotak transfer, kalau ada semisal customer yang ingin mengirim uang ke saudaranya, kalian tinggal pilih sumber dana bank yang akan kita gunakan, nominal, catat admin kalau ada, terus biaya admin yang ditagih ke user, yang terakhir adalah profit kita. Kalau transaksi tarik tunai, fiturnya udah disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kotak paling atas untuk bank mana yang akan kita gunakan untuk menerima transfer dari customer. Nah, lantas kalau customer bayar admin ke kitanya dengan uang kas, klik opsi ini. Kalau dia melebihkan uang transfernya sebagai admin, pilih yang tengah. Sedangkan opsi yang ketiga adalah kalau customer semisal ingin tarik tunai 200.000, ditransfer 200.000 pas ke akun bank kita. Nah, soal admin, dia mempersilahkan kita untuk memotong dari 200.000 itu. Semisal uang adminnya 5.000, maka si customer hanya menerima uang kas hanya 195.000. Udah jelas kan? Terus yang terakhir ini untuk apa? Nah, gesek edisi ini untuk customer yang hanya numpang untuk gesek kartu saja. Kita tidak berurusan dengan yang lainnya. Tiba-tiba dia ngasih kita uang untuk istilahnya pinjam mesin edisi. Ini menu aset digital. Semua rupiah kita yang tidak berbentuk fisik ada di sini, yang kita gunakan untuk transaksi Brilling dan PPOB. Kategorinya adalah bank, server pulsa, dan e-wallet. Sebelum ke menu service, mungkin ada baiknya kita ke produk dan stok terlebih dahulu ya, karena nanti spare part tertulis di sini. Oke, pertama kali kita input barang ketika instalan aplikasi baru. Kita bisa gunakan menu ini, selanjutnya ada baiknya kita menggunakan menu penjualan untuk menambahkan produk. Kita bahas nanti saja. Di menu ini ada kartu-kartu total jenis barang, total stok gudang, dan nilai aset kita yang berbentuk barang fisik. Semua aset di toko kita, ya selain meja etalase sih. Counterbro juga menyediakan cetak barcode. Bagi yang menggunakan scanner, fitur ini pasti berguna. Nah, ketika kita menambahkan produk baru, kita bisa generate barcode sendiri. Nggak usah pusing-pusing ngetik segala. Tinggal klik tombol ini, lantas barcode random akan muncul. Ya, sisanya sama saja dengan yang lain. Tinggal isi dan simpan. Oke, sekarang kita ke menu servis HP. Di Counterbro kita menggunakan sistem tiket. Fitur lainnya di sini adalah bisa handle pembayaran DP atau uang muka, terus langsung bisa memotong spare part dan menghitung modalnya sekalian dalam laporan. Oke, kita langsung aja coba. Misalkan ada customer namanya Tatang, ingin servis HP-nya Samsung yang kena LCD-nya. Kita langsung buka tiket baru, isi informasi Tatang, terus kita minta DP dulu ke dia 100.000 buat tambahan beli spare part-nya.
ketik DP dia 100.000 di sini. Nah, apakah DP dia itu berupa cash atau Tatang transfer ke rekening kita? Sistem ini udah handle itu. Anggap aja Tatang bayar cash dah. Oke, klik simpan. Maka statusnya HP Samsung Tatang masih ngantri kalau kebetulan teknisi lagi sibuk banget ngerjain servisan lain. Terus pas besoknya teknisi ngerjain Samsung si Tatang nih. Nah, kita ubah statusnya jadi diproses, biar ketahuan progres dan bos tinggal lihat aplikasi buat mantaunya. Sorenya HP si Tatang sudah selesai, maka di progresnya klik selesai. Nah, untuk isi ini kita centang pakai spare partnya agar perhitungan modal dan jasa presisi. Terus gimana bang kalau beli spare partnya dadakan? Wayahna kalian harus isiin dulu ke sistem, tapi lewat menu pembelian ya, bentar lagi dibahas. Biar pas kalian ketik barangnya di pop-up progress ini keluar namanya. Setelahnya kita tinggal masukin total biaya yang akan kita tagih ke si Tatang, misal 250.000. Dan sistem udah menangkap profit bersih kita 150.000. Cek laporan bentar. Terus gimana kalau Tatang balik lagi? Karena LCD tiba-tiba besoknya error lagi. Tentu sebagai counter kita biasanya kasih garansi ya, minimal 3 atau 7 hari kan. Di sistem kita tinggal ke menu riwayat, cari HP-nya Tatang, klik, lalu pilih garansi. Untuk perhitungan sistem, proses ini tidak akan menambah omset. Kalau misalkan dalam parahnya Tatang minta refund, tinggal klik menu refund ini dan nominalnya bisa menyesuaikan, full atau setengah dan lainnya. Sistem akan mencatat dan langsung memotong dana sesuaikan dengan akun sumber yang kita pilih. Kita tinggal lihat di menu pengeluaran akan tercatat, dan uang kas di laci akan berkurang. Kita berada di menu pembelian. Nah, kalau kita beli barang, wajib masuknya sini. Misalkan kita belinya dari supplier nih, kita langsung saja praktekkan. Pertama, kita bisa menambahkan nama suppliernya. Klik tombol supplier, tambah supplier baru. Kita bisa isi nama atau tokonya, nomor WhatsApp, kategori, dan alamatnya. Klik simpan data. Setelah selesai, kita klik tombol baru, pilih supplier, kita bisa edit tanggal pembeliannya juga di sini. Nah, muncullah form purchase ini. Kita klik tambah barang. Di sini kalau kita beli barang yang udah ada atau pernah kita beli, bisa cari di dalam kotak ini. Kalau baru, kita bisa klik tombol ini. Silahkan isi barangnya. Nah, untuk barang lama, akan muncul juga harga modal lama. Kalau misalnya harganya berbeda dengan yang lama, kita tinggal sesuaikan saja dengan harga pembelian baru, agar datanya presisi. Di sini ada box diskon juga per barang, silahkan sesuaikan saja. Nah, kita bisa isikan biaya ongkir kalau ada. Ini berguna banget kalau pembeliannya lewat online, semacam Shopee, Tokopedia, dan lainnya. Ongkir ini nantinya akan diakumulasikan dengan harga modal barang dan membagi jumlah barang yang dibeli. Silahkan isi nomor invoice dari supplier, ini memudahkan untuk pencarian nantinya. Kalau sudah pas, silahkan bayar sesuai dengan akun pembayaran yang kalian gunakan. Nah, terus fungsi tombol toggle gunakan total invoice ini untuk apa? Ini digunakan jika kalian sudah menginput semuanya, misal harga beli dan kuantiti barang, tapi nggak sinkron nominalnya dengan yang ada di invoice pembelian. Hal ini bisa disebabkan oleh diskonan global dari supplier atau alasan lainnya. Kalian tinggal aktifkan saja centang opsi ini dan silakan isi nominalnya disesuaikan dengan invoice yang kalian terima. Sistem nantinya akan menghitung otomatis harga modal barang dan menyesuaikan dengan nominal tersebut. Terus jangan kaget kalau nantinya ada harga modal barang di sistem dengan angka koma. Itu artinya sistem menerapkan harga baru dan harga lama dan membaginya secara rata, yaitu average. Bayangkan misal harga lama USB baru 10.000. Ketika kita beli, harganya jadi 15.000. Sistem akan membaginya secara rata agar laporan profitnya menyesuaikan. Lanjut ke menu buku kas laci. Nah, ini menu paling krusial di sistem kasir, karena angka yang di sini harus sama persis dengan laci di toko. Menu ini adalah tentang uang cash yang ada di laci toko. Di sini adalah tempat kita menuliskan modal awal tiap pagi atau tambahan modal untuk laci di siang hari. Semua pengeluaran yang menggunakan uang laci akan nampak juga di sini, jadi terdata semuanya. Kita langsung saja ke menu pengeluaran. Di sini tempatnya kita mencatat semua pengeluaran, baik itu operasional toko ataupun belanja modal, semisal isi token listrik, beli air galon, bayar wifi, dan lain-lain. Semuanya akan tercatat di sini. Kita langsung saja ke menu log audit. Ini satu-satunya hal yang nggak bisa diedit dan dihapus dalam sistem ini. Singkatnya, menu ini mencatat semua hal yang kasir lakukan dalam sistem ini. Dari mulai login, transaksi,
hapus transaksi, ubah harga barang, edit jumlah stok barang, dan semuanya. Salah satu user Counter Bro selalu meminta karyawannya tiap malam untuk mencetak menu ini, beserta laporan harian dan riwayat transaksi untuk memantau beberapa toko BRI Link-nya. Untuk keamanan data, Counter Bro menyediakan dua fitur backup. Satu adalah backup lokal, yakni backup ke penyimpanan sendiri, dan backup online via Google Drive. Hal ini untuk menjaga kalau misal kita ganti perangkat komputer baru atau komputer kita rusak mendadak. Selama kalian rajin backup, data kalian aman. Disarankan untuk backup dua-duanya, online ataupun lokal. Dan sisanya mungkin bisa kalian lihat sendiri dan coba. Silahkan unduh demonya gratis di web Bentara Samedia. Lebih mudahnya, kalian bisa lihat di deskripsi. You wear a crown of bottle caps. Your throne's a shopping cart. A poet with a permanent marker. You call it art.